Mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa, terus senantiasa menambah perbekalan kita untuk kehidupan kita yang abadi kelak setelah kita dijemput malakul maut. Jangan sampai kita tertipu oleh dunia yang sangat-sangat singkat dan sebentar, dan menjadikan dunia menjadi tujuan kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke orang yang seperti itu, tapi kita jadikan dunia sebagai instrumen, sebagai tool untuk menggapai kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki, dan kebahagiaan yang sebenarnya, yakni kebahagiaan kita yang insya Allah bisa kita raih paling tidak setelah kematian menjemput kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, baru kemarin kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kemerdekaan atau bahasa Inggrisnya adalah freedom. Freedom artinya kebebasan. Itu sangat-sangat perlu kita syukuri. Bayangkan kalau misalnya negeri kita masih dikuasai atau dijajah oleh bangsa lain. Kita bisa melihat betapa ketidaknyamanan itu sangat dialami oleh para nenek moyang kita, karena mereka hidup di bawah cengkraman penjajah yang mengeksploitasi, yang membunuh, mungkin lebih ekstrimnya, yang menguasai dan mengambil hak-hak warga atau bangsa Indonesia ketika itu. Saat ini kita free, kita merdeka, kita bebas mengatur diri kita, bangsa Indonesia mengatur diri kita sendiri. Mari kita kaitkan bagaimana konsep negara atau organisasi dengan agama. Yang diharapkan organisasi negara Indonesia ini bisa berjalan dengan baik, sehingga bisa menopang dan mendukung keberhasilan kita, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, negara Indonesia ini adalah sebuah organisasi besar. Tidak berbeda dengan organisasi-organisasi yang kita dirikan. Mungkin kalau di sekolah OSIS, mungkin kalau di kampus BEM, mungkin kalau di perusahaan adalah organisasi perusahaan yang terdiri dari direktur, wakil direktur, manajer, kemudian sampai kepada bawahan bagian operasional. Negara kita, negara Indonesia, itu pun sebuah organisasi yang saat ini sedang dipimpin oleh seorang presiden dan wakil presiden. Dan kemudian bawahan-bawahannya itu tidak beda seperti pengurus organisasi di dalam organisasi OSIS. Organisasi tersebut, organisasi itu dari kata bahasa Inggris, organization dari kata organize. Organize itu artinya mengatur. Jadi organisasi ini adalah sebuah keteraturan. Keteraturan dalam apa? Keteraturan di dalam mencapai tujuan bersama. Organisasi itu artinya adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama dan ingin mencapai tujuan tersebut. Indonesia ini yang lahir 17 Agustus 45, tepatnya sih 18 Agustus. Karena syarat negara itu ada wilayah, ada rakyat, kemudian yang ketiga ada peraturan. 18 Agustus itu mulai ada undang-undang dasar. Itu 18 Agustus sah ada negara Indonesia, ada organisasi Indonesia, itu 18 Agustus. Organisasi Indonesia ini, apa yang ingin dicapai oleh organisasi Indonesia yang beranggotakan sekitar 260 juta anggota? Tujuannya adalah ada di dalam pembukaan, ingin mencapai
kesejahteraan secara umum, kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi yang diinginkan oleh anggota organisasi 260 juta orang ini adalah ingin sejahtera dalam hidup. Well-being kalau bahasa Inggrisnya. Sejahtera itu ukurannya diantaranya apa saja? Secara fisik terpenuhi kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Secara psikis bebas dari ketakutan, bebas dari ketertindasan, itulah definisi kesejahteraan umum. Dan itu yang ingin kita raih. Ketika saat ini belum semuanya menikmati kesejahteraan, karena masih ada puluhan juta warga anggota organisasi Indonesia yang masih miskin. Itu adalah PR besar bagi para pengurus organisasi Indonesia ini, dari mulai level presiden sampai level RT. Itulah PR besar untuk mereka, dan mereka dan beliau-beliau semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah terkait dengan amanah yang diberikan kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, organisasi negara dalam rangka mencapai tujuannya tadi kesejahteraan itu, maka kemudian dia paling tidak memiliki otoritas dalam 3 hal. Yang pertama, negara itu bersifat memaksa. Yang kedua, mencakup semua. Dan ketiga, monopoli. Itu di dalam ilmu dasar-dasar ilmu politik. Negara itu punya karakter 3. Pertama, bisa memaksa. Negara bisa memaksa anggota organisasi negara untuk punya KTP. Dan tidak bisa tidak, setiap warga negara Indonesia wajib punya KTP. Kalau tidak punya KTP, tidak bisa dapat rekening bank, tidak bisa ngurus sertifikat tanah, dan banyak hal lain, tidak bisa naik kereta api. Negara juga mewajibkan atau memaksa hal-hal yang lain. Itu karakter negara yang pertama. Dan banyak contoh-contoh yang lain karakter negara yang bersifat memaksa. Yang kedua, negara itu mencakup semua. Siapapun yang ada di wilayah negara Indonesia harus taat dan patuh pada aturan di negara Indonesia. Orang manapun dari luar negara manapun harus patuh kepada peraturan Indonesia ketika datang ke negara Indonesia. Itulah mencakup semua. Dan yang ketiga adalah monopoli. Monopoli itu apa? Menguasai sendiri. Apa buktinya? Tidak ada sekarang kantor satu desa itu ada 2. Tidak bisa. Kantor kecamatan hanya 1 di 1 kecamatan. Kantor bupati hanya 1 di 1 kabupaten. Itulah monopoli. Layanan kepada masyarakat itu tidak bisa ambigu. Harus 1. Polres itu 1 kabupaten hanya 1, tidak bisa 2. Itulah negara. Kenapa dengan 3 karakter ini yang diberikan kepada negara? Karena negara punya tujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh anggota negara. Sehingga dengan demikian sangat besar power yang dimiliki oleh penguasa di negara. Dengan 3 karakter tadi, tanggung jawabnya sangat besar. Ketika amanat itu diselewengkan dan dikorup, maka dosanya luar biasa. Sehingga ada satu hadis sahih, itu hadisnya mengatakan, barang siapa seorang pemimpin yang memegang kepentingan orang banyak, dia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, menipu pengikutnya, menipu bawahannya, maka Allah haramkan dia untuk masuk ke dalam surga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Saking besarnya tanggung jawab seorang pemimpin, karena 3 hal tadi, dia bisa memaksa, dia mencakup semua, dan dia memonopoli. Dampak ketika terjadi penyelewengan di dalam kekuasaan, rakyat itu tidak berdaya. Contoh para bapak hadirin, ngurus KTP. Karena wajib, kalau tidak punya KTP, tidak punya akte buat anak lahir, tidak punya kartu keluarga, ketika ngurus ke dinas misalnya, maka terjadi pungutan. Maka rakyat kecil hanya bisa pasrah, walaupun dengan berat hati harus membayar. Kenapa? Terpaksa, karena tidak ada kantor Disduk Capil berikutnya di kabupaten tersebut. Berbeda ketika kita misalkan membutuhkan layanan pendidikan, ada banyak sekolah pilihan, mau swasta misalnya, kita bisa boleh milih karena kita punya banyak pilihan. Tetapi untuk keterkaitan hal-hal yang penting, menguasai hajat hidup orang banyak, negara berkuasa untuk memonopoli. Ketika kemudian terjadi penyelewengan, dosanya luar biasa. Kenapa? Karena rakyat tidak punya pilihan lain selain harus mengikuti ketentuan dan aturan negara, di mana negara itu menetapkan aturan itu atas nama untuk mencapai tujuan negara, kesejahteraan umum, keteraturan, ketertiban, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh karena itu, pesan yang harus kita ambil dari uraian yang saya sampaikan tadi, ketika kita diberikan amanat kepemimpinan secara politik, maka hati-hati kita untuk memegangnya, untuk menjalankannya, karena ada 3 kekuasaan yang mutlak tadi diberikan oleh anggota negara kepada para pemimpin-pemimpin di negara tersebut. Ketika diselewengkan, luar biasa Allah murkanya. Dan sebaliknya, bagi pengurus-pengurus organisasi negara yang menjalankan dengan penuh sayang dan kasih, maka pahalanya luar biasa besarnya. Pemimpin yang seperti itu termasuk golongan dari 6 golongan yang akan langsung mendapatkan naungan di sisi Allah di yaumul mahsyar kelak. Karena demikian sangat besar pahala dan keutamaan bagi pemimpin di sebuah negeri yang amanah dan adil. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, untuk mengisi kemerdekaan kita yang baru kemarin kita peringati yang ke-78 ini. Bagi kita yang mungkin di antara yang hadir di sini diamanati sebagai pengurus negara ini, mari kita jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Mari sayangi rakyat, mari sayangi bawahan dengan penuh kasih sayang. Kita ini adalah umatnya Rasulullah, dan Rasulullah menitipkan umatnya kepada siapa? Kepada kita, terutama kepada mereka yang memiliki power. Rasulullah sebelum wafat, hampir ketika beliau akan melepaskan nyawanya, beliau berkata, ummati, ummati, ummati. Saking beliau ingin menitipkan umatnya kepada siapapun yang memegang power dan kekuasaan. Betapa luar biasa mulianya seseorang yang bisa mendapati amanah ini dijalankan dengan baik. Umat Rasulullah itu adalah umat yang termulia di antara puluhan nabi yang lainnya. Kita ini adalah umatan marhumah, umat yang sangat disayangi. Disayangi oleh siapa? Oleh pemimpin kita Rasulullah. Dan beliau menitipkan kepada para pemimpin-pemimpin selanjutnya umat yang sedemikian banyak ini. Mari sekali lagi, bagi kita yang diamati amanah kepemimpinan, jadikanlah amanah kepemimpinan ini sebagai sebuah bagian kita menerima titipan dari Rasulullah untuk menjaga umat beliau, umat Islam, umat yang saat ini
hidup dengan kita dan mungkin saat ini menjadi pengikut-pengikut kita atau bawahan-bawahan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.